Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi KKG pada siang hari ini yaitu pembelajaran mendalam fase A. Pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 sekolah dasar bab 4. Alhamdulillah aku bisa sholat. Submateri yang kedua, sholat fardu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin. Yang artinya, kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Peta konsep yang pertama adalah adzan dan iqomah. Ini masuk sub pertama. Sedangkan sub yang kedua adalah sholat fardu. Tujuan pembelajaran: diharapkan peserta didik mampu menjalankan sholat dengan tertib, menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dan pemahaman tata cara sholat dan bacaannya dengan tepat, menjelaskan ketentuan sholat fardu dengan benar, mempraktekkan sholat fardu dengan baik dan benar. Sholat apa saja yang sudah pernah kalian kerjakan, wahai anak-anak? Pengertian sholat. Nada kalau kau suka hati. Kita nyanyi bersama-sama ya. Sholat adalah ibadah yang dikerjakan, yaitu berupa bacaan dan gerakan, dimulai dengan takbir, akhir dengan salam, dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Kita ulangi lagi, kita nyanyi ya. Ayo kita, anak-anak menunjukkan. Sholat adalah ibadah yang dikerjakan, yaitu berupa bacaan dan gerakan, dimulai dengan takbir, akhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Pengertian sholat fardu. Menurut bahasa artinya doa, sedangkan menurut istilah adalah serangkaian ibadah yang terdiri dari gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi, sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim yang baligh dan berakal. Dalam sehari semalam kita diwajibkan sholat 5 waktu.
Sholat 5 waktu sehari semalam disebut sholat fardu. Tahukah kalian apa saja sholat fardu itu? Sholat fardu meliputi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat subuh berjumlah 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Kelima sholat fardu itu harus kita laksanakan. Ketentuan sholat fardu. Kita wajib mengetahui ketentuan sholat. Apakah ketentuan sholat itu? Ketentuan sholat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Ketentuan sholat fardu meliputi syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, sunnah sholat, dan yang membatalkan sholat. Lalu apa sajakah ketentuan-ketentuan itu? Simak baik-baik penjelasan di video ini. Yang pertama syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yaitu syarat seseorang diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Di antaranya 1. Islam, 2. berakal, 3. balik. Sedangkan syarat sah sholat yaitu segala sesuatu yang menjadikan sholat itu sah. Di antaranya 1. Suci dari hadas dan najis, 2. Menutup aurat, 3. Masuk waktu sholat, 4. Menghadap kiblat. Yang ketiga, rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Di antaranya 1. Berdiri bagi yang mampu, 2. Niat, 3. Takbiratul ihram, 4. Membaca surat Al-Fatihah, 5. Rukuk dengan tumakninah, 6. Iktidal dengan tumakninah, 7. Sujud dengan tumakninah, 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, 9. Duduk tasyahud akhir, 10. Membaca bacaan tasyahud akhir, 11. Membaca sholawat Nabi, 12. Mengucapkan salam, dan yang 13 tertib. Yang keempat, sunnah sholat, yaitu hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan dalam sholat. Antara lain 1. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, 2. Bersedekap ketika berdiri, 3. Membaca doa iftitah, yang keempat membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah, yang kelima mengarahkan pandangan ke tempat sujud, yang keenam membaca tasbih ketika rukuk dan sujud, yang 7. Membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud, yang 8. Duduk tasyahud awal, 9. Membaca doa kunut saat sholat subuh, dan yang 10. Mengucapkan salam kedua. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan sholat meliputi 1. Hadas kecil dan hadas besar, 2. Terbukanya aurat, 3. Makan atau minum, 4. Berbicara atau bersuara selain bacaan sholat, 5. Banyak bergerak dengan sengaja, 6. Menambah gerakan sholat,
7. Meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang 8. Mendahului imam sebanyak 2 rukun. Hikmah sholat fardu di antaranya 1. Membuat hati kita tenang. Yang kedua, mengajarkan disiplin waktu. 3. Mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, membuat tubuh kita menjadi sehat. Dan yang terakhir, mengajarkan kita untuk sabar. Di akhir pembelajaran ini, saya membagi kelas menjadi 5 kelompok. 5 kelompok itu tugasnya atau soalnya berbeda-beda. Jadi setiap kelompok mewakili dabinnya masing-masing. Contoh di sini kelompok 1 berarti dabin 1, kelompok 2 dabin 2, kelompok 3 dabin 3, kelompok 4 dabin 4, kelompok 5 dabin 5. Nah, ini tugas kelompok 1 atau tugas dabin 1. Kelompok 2 ini berarti tugas dabin 2. Kelompok 3 tugas dabin 3. Kelompok 4 tugas dabin 4. Kelompok 5 tugas dabin 5. Untuk teman-teman KKG PAI Kecamatan Pati, untuk tugas kelompoknya silahkan dicatat di video pembelajaran ini. Kemudian untuk jawabannya minggu depan dikumpulkan. Saya akan share video ini dan jawaban atau memilih jawaban di file lain. Terima kasih. Pak Markum tanggane buru misih. Wassalamualaikum. Terima kasih.